Mas Basuki, benar nggak seperti itu bahwa sebetulnya eh, Trump meminta data-data semua, ya termasuk data pribadi kita sebagai kompensasi turunnya tarif dari 32 ke 19%. Otomatis walaupun Trump membuat itu di Twitternya, Ya. tapi tetap dia ada dokumen resmi yang akan dirilis oleh pemerintah. Bagaimanapun dia adalah presiden Amerika. Amerika, ya. Kamu punya regulasi di dalam negeri tentang perdagangan loh ini ya, bukan tentang perdagangan. Oke, mari kita diskusi. Gimana? Jumpa lagi dalam podcast Koran Gala, dan apa kabar rekan-rekan sekalian. Kita sore ini, saya dan Pak Basuki akan membahas isu-isu atau heboh ya tentang pernyataan Donald Trump bahwa Donald Trump meminta data orang Indonesia. Memang Trump hanya di media sosialnya sehingga informasinya nggak lengkap, dan ini kemudian ditangkap oleh orang-orang Indonesia seolah-olah Indonesia tuh kalah di dalam perundingan. Seperti kita tahu bahwa Trump mengubah ya tarif ekspor Indonesia ke Amerika dari 32% ke 19%, dan salah satu kompensasinya adalah Trump meminta data-data untuk dikirimkan ke Amerika. Nah, barangkali karena Trump juga sepotong dan penjelasan pemerintah pun kurang gamblang, sehingga yang terjadi adalah seolah-olah Indonesia menyerahkan kedaulatan datanya kepada Amerika. Padahal kita katanya sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi ya, yang melarang data pribadi itu dibocorkan atau diberikan kepada pihak lain. Nah, ini yang kemudian menjadi keributan gitu. Jadi kita kalah, kita menyerahkan kedaulatan data kita kepada Amerika, kira-kira begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Basuki sebagai pakar IT ini. Mas Basuki, benar nggak seperti itu bahwa sebetulnya Trump meminta data-data semua, ya termasuk data pribadi kita sebagai kompensasi turunnya tarif dari 32 ke 19%. Mangga, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semuanya. Ya, memang beberapa hari ini menjadi sangat heboh dari pernyataannya berapa di media ya, misal katakanlah dari Menteri Perekonomian, terus kemudian ada Menteri Komunikasi Digital, Komdigi, gitu ya, dan kemudian ditambah carut maruk yang lain begitu. Nah, saya sejak awal melihat rasanya nggak mungkin. Rasanya bukan itu deh, istilahnya tanda kutip gitu. Nah, sehingga kemudian kita mencari tanda kutip apa sih yang sesungguhnya terjadi gitu. Nah, otomatis walaupun Trump membuat itu di Twitternya, tapi tetap dia ada dokumen resmi yang akan dirilis oleh pemerintah. Bagaimanapun dia adalah presiden Amerika, ya kan. Sama juga misal katakanlah Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia membuat satu tweet atau bukan tweet, biasanya di Facebook beliau. Tetap ada yang kemudian ada dokumen resmi yang dirilis oleh pemerintah Amerika. Nah, salah satu adalah dokumen tersebut ada di Presiden Donald Trump White House. Jadi whitehouse.gov. Nah, di situ ada joint statement frame-nya, itu ada termasuk untuk Indonesia. Nah, jadi kemudian yang ini ada panjang, nanti kita kasih URL-nya. Nah, saya bacakan saja yang dipersoalkan mengandung tanda kutip personal data. Satu, sebenarnya saya waktu itu sudah tidak yakin. Kedua, saya melihat ini kan konteksnya adalah perdagangan. Wajar kalau perdagangan, ya kalau saya dagang dengan Pak Bud, wajar kan saya minta Pak Bud namanya siapa, rumah di mana, benarkah alamat ini, benarkah nomor rekening yang akan menerima seperti ini, wajar kan verifikasi. Nah, oke, saya bacakan.
dari laman whitehouse.gov yang briefing statement 2025 joint statement on frame, yaitu gini. Saya bacakan pelan-pelan. Indonesia has committed to address barrier impacting digital trade, services and investment. Nah, itu dasarnya itu. Mengeliminasi istilahnya barrier-barrier yang menyebabkan yang namanya perdagangan digital, services dan investasi. Oke. Gitu. Indonesia will provide certainty regarding to ability to transfer personal data out of its territory to United States. Jadi gini, Indonesia, saya ulangi lagi, Indonesia will provide certainty, Akan pasti, memberikan. regarding, nah ada regardingnya, the ability to transfer personal data. Nah benar, ini yang dipersoalkan, personal data out of its territory to United States. Nah, jadi konteksnya adalah tadi barrier impact digital trade, service and investment. Nah, nanti saya terusin lagi. Indonesia has committed to eliminate existing HTS. Nah, HTS tariff on intangible product. Nah, and suspended related requirement on import declaration to support a permanent moratorium on custom duty on electronic transmission at WTO immediately and without condition. Ya, Nah, itu dia minta. And to take effective action to implement joint initiative on service domestic regulation, including submitting its revised specific commitment for certainty by the World Trade Organization. Jadi kalau diringkas dalam bahasa Indonesia kira-kira gimana? Dua poin tadi. Jadi begini, kalau dilihat, jadi Indonesia will provide certainty regarding ability. Nah, Indonesia akan memprovide dengan pasti, ya kan, regarding related kemampuan untuk mentransfer personal data of its territory United States. Karena apa? Wajar, misal katakanlah gini, saya mau melakukan transaksi, kan saya harus tahu Basuki ini transaksi bener ini namanya Basuki. Misal katakanlah saya pakai kartu kredit, sekarang kayak pakai kartu kredit Pak. Oke, walaupun ada chipnya, tapi siapa yang tahu bahwa kartu itu dipakai orang lain, dititipin. Kasus judol itu kan menunjukkan hal itu semua. Iya. Nah, sehingga dia ingin memastikan benar ini Pak Bud yang akan bertransaksi dengan Basuki. Makanya butuh personal data seperti kayak kita mau apply visa kan. Ya oke. Ya kan, wajar. Nah, tapi ini untuk trading. Wajar dia minta lebih detail. Ya, personal data termasuk Iya. Nama perusahaan. Nama perusahaan dan sebagainya, pajak, saya NPWP, sebagai apa gitu. ya. Nah, itu. Karena apa? Jelas bahwa memang ini orangnya. Identity, karena gini, identity itu menjadi penting saat ini. Iya. Ya kalau kita misal katakanlah keluar pakai visa, kemudian kadang ada yang bioritmik, ada yang elektronik, Iya. ada yang masih manual, ya. Nah, sehingga mereka akan memastikan biasanya kalau dengan ada paspor elektronik, paspor, biasanya kan kita di scan Bioritmik, muka ya, kita, muka bioritmik terutama ya, mata kita. Dan itu udah memastikan, oh ya ini Basuki. Iya. Nah, itu kalau nah ini terjadi dengan untuk perdagangan yang lebih luas. Misal saya mau mengimpor dari Amerika, Iya. atau saya mau mengekspor dari Amerika, bener bahwa ini Basuki yang itu kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ini benar-benar untuk perdagangan dan wajar kalau ya kan kita harus tahu dengan siapa partner kita berjualan, apalagi kalau uang bukan $1 $2, Ya, uang sampai ratusan juta dolar mungkin. Nggak mungkin misalkan kan, misal katakanlah saya tidak satu tim, ya kan, hanya saya sendiri kemudian oke, saya sebagai direktur misal dengan ada perusahaan to perusahaan, atau bisnis to bisnis, atau bisnis to retail, ya kan. Nah, tapi tetap siapa person yang akan. Nah, itu sebenarnya kalau saya melihatnya ke sana. Nah, termasuk ya ini si Trump bilang kan existing HTS itu adalah harmonized tariff system, high code itu on intangible product and suspended related requirement. Jadi biasanya kayak kalau lihat dari ini, biasanya mungkin kalau mas impor dimintain macam-macam. Iya. Itu dia bilang, wah usah macam-macam, murah itu jelas
produk barang kami kenapa harus ditanya begini? Mungkin ditanya macam-macam, ya saya nggak tahu. Ya kan? Nah, tapi itu dianggap oleh Trump atau dianggap oleh Amerika setidak-tidaknya mengganggu. Begitu. Ya kan? Nah, karena apa? And to take effective action to implement the joint initiative domestic regulation. Nah, jadi oke, dia juga menghormati. Kamu punya regulasi di dalam negeri tentang perdagangan loh ini ya, bukan tentang perdagangan. Oke, mari kita diskusi. Gimana? Kalau langsung, gimana kalau mau ada pertentangan dengan misal katakanlah, saya di Amerika mengatakan oke nggak perlu pakai pajak. Di sini mengatakan harus pakai pajak. Nah, siapa yang menanggung? Nah, itu sebenarnya effective action to implement joint initiative on services domestic regulation. Gitu. Including submitting. Nah, terus kemudian diminta, kamu harus masukin itu ke WTO. Gitu. Jadi, karena apa? Karena Anda sudah tanda tangan soal WTO. Iya. Jadi ini istilahnya sebenarnya dia mencoba untuk satu sisi kayak menekan, ya mungkin ya ada tekanan jelas, tapi sisi yang lain, ayo fair. Kamu sudah tanda tangan dengan WTO, ikuti. Ya. Mas, ini kan memang sesuatu yang wajar ya kalau kita berdagang dengan luar negeri, kita harus membuka data kita tentang siapa kita, alamat kantor kita, pajak kita, gitu ya. Nah, mengapa Trump baru menekankan hal itu sekarang? Kan sebetulnya itu sesuatu yang biasa saja ya. Apakah ada fraud selama ini dalam perdagangan Indonesia dengan Amerika? Apakah di Indonesia banyak memasukkan data atau tidak jelas dan sebagainya? Dan ya dari penjelasan Mas Basuki sebenarnya hal yang biasa ya, kita berdagang, saya berdagang dengan Mas Basuki, saya minta data Mas Basuki. Nah, kenapa Trump baru menegaskan hal ini? Sebenarnya asumsi di belakangnya itu apa? Karena kan gini, mungkin ya saya melihatnya itu dia mengatakan sejak awal Indonesia has committed to address barrier impacting digital trade, services and investment. Artinya coba dalam bahasa Indonesia berkomitmen ya kan, untuk to address itu. Jadi to address apa namanya? Jadi komitmen untuk komitmen. Jadi maaf. Jadi barrier ada, jadi menghilangkan. Jadi sudah berkomitmen untuk menghilangkan misal barrier, penghalang-penghalang yang terkait yang berdampak pada digital trade. Oke. Dan itu Indonesia memang sudah komitmen ya? Iya. Di dalam? Ya mungkin waktu Pak Prabowo. Oh iya, rundingan. Ya kan ada rundingan itu kan, atau juga timnya itu mungkin ada rundingan seperti itu. Mungkin. Karena kalau saya satu sisi kadang-kadang seneng-seneng aja Pak, karena saya misal kayak beli dari Amazon, saya kena beli buku misal 500.000 kena tarif 30%, Pak. Buku. Iya. Nah itu, jadi belum yang lain-lain gitu loh. Sekarang kita beli buku 19% kali. Hah? Beli buku 19% kali. Ya bisa 19%, bisa nanti tergantung apa itu. Kalau buku untuk pendidikan 0%. Iya. Oke. Nah misal seperti itu. Nah kenapa dia impacting digital trade. Nah misal katakanlah digital trade tadi mungkin ada barrier tadi. Misal ada orang pesan ke Amazon, misal ini kan dari Amerika, barangnya ada dari Amerika, terus mau dikirim ke Indonesia, terus kemudian dikirimlah, terus kemudian ditambah lagi another istilahnya tarif itu, sehingga akhirnya apa, buku tadi yang harusnya harganya ya oke, ada pajak misal, kemudian ditambah lagi pajak-pajak yang lain yang terkait dengan tadi, memang dianggap barrier gitu loh. Nah kalau digital barriernya apa ya, sehingga itu menjadi menurut saya Trump ya. Di sisi yang lain mungkin juga kita kan banyak fraud Pak. Oke, misalnya kredit card, ya kan, atau ngaku identitasnya siapa. Kasusnya banyak terjadi dengan di judi online kan. Ya terus kemudian misal katakanlah rekening penampungannya, rekeningnya punya siapa, bukan orang itu. Oke. Ya kan, PPATK mungkin akan bisa menjawab lebih detail hal-hal kayak seperti itu gitu. Nah mungkin seperti itu, termasuk misal kalau dia mau invest. Nah kalau dia mau invest, ya kan harus submit ke OSS segala macam. Iya. Nah misal submit ke OSS, mungkin dia ada barrier tertentu, saya nggak tahu.
Tapi kalau dia menyatakan di sini ada investment, ini istilahnya gini, aku ini mau invest, kalau bahasa, kok tambah dipersulit. Sementara maaf, negara saingannya dia, kok kamu kasih keleluasaan, kemudahan. Iya. Jadi dia merasa tidak adil. Makanya dia paksa. Begitu. Oke. Dan ini terlihat dari statement-statement yang lainnya terkait dengan steel access capacity, tentang yang dia harus buka ya. Ya dalam laman ini adopt high level environment protection to effective enforce its environment law, accept and fully implement the WTO agreement and on fishery subsidiary. Loh, sampai ke combat illegal, unreported, unregulated finishing and illegal wildlife trade. Jadi ini juga kaitannya dengan banyak hal, kalau kaitannya dengan banyak hal termasuk lingkungan, isu lingkungan. Isu lingkungan kalau menurut saya bagus-bagus aja. Bagus itu karena apa? Ya kita istilahnya di illegal wildlife trade. Kita kan punya kekayaan plasma nafta yang paling besar setelah Amazon. Ya, jadi itu bukan hanya kita sebagai bangsa Indonesia, orang lain juga berkepentingan. Nah itu jadi itu kalau saya lihat begitu. Nah termasuk jadi dia salah satu, Indonesia will remove restriction on export to United States of industrial commodities including critical mineral. Nah, makanya dia bilang gua bisa akses semua tembaga, kasih Trump kan gitu kan. Nah jadi makanya tadi saya melihat dia merasa diperlakukan tidak adil. Jadi makanya akhirnya ya dia pasang aja tarif seenak, bukan seenaknya sesuka. Salah satu keributan adalah bahwa kedaulatan digital Indonesia tergadaikan. Kemudian 2 pelanggaran privasi ya. Dan 3 karena ada ketimpangan ekonomi digital, perusahaan Amerika akan lebih mudah mengeksploitasi data pasar Indonesia, sementara startup lokal kesulitan bersaing. Nah ini yang potensi bahaya katanya bagi Indonesia, kedaulatan digital, pelanggaran privasi. Ini kan kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 16 tahun 2022 ya. 27 ya, Undang-Undang 27 nomor 2000 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. PDP. Ya, betul. Nah, apakah dengan menyerahkan data-data si trading aktor gini ya, berarti kita melanggar Undang-Undang PDP ini, Perlindungan Data Pribadi? Tidak, karena kan nanti yang menyerahkan kan ada wali datanya. Apa itu wali data? Jadi yang pengampu data. Oke. Misal saya bank. Oke, bank aja yang ditunjuk. Oke, bank yang bertanggung jawab. Saya sudah menyerahkan data saya, dan pada saat dia mengkolek di Undang-Undang PDP, saya lupa pasalnya itu ada. Jadi pada saat saya kolek data tadi, saya berkewajiban untuk menjaga itu. Oke. Dan kalau mau terjadi misal komplain, saya harus bisa memberikan 3 hari. Berat Undang-Undang PDP itu memang. Bahwa kok data saya bocor, saya nggak pernah memberikan pada si A, saya hanya memberikan pada si C. Berarti dari si C keluar data tersebut. Nah, kalau pihak kita di dalam hal trading menyerahkan data kepada Amerika, itu bukan berarti pelanggaran PDP ya? Tidak, kan ada kesepakatan kan, Pak? Ada kesepakatan ya, oke. Iya kan? Ya wajar yang tadi saya sampaikan bahwa ada kesepakatan duluan. Makanya kan dia bilang, dia minta ayo kita diskusi atau kita bikin tanda kutip joint statement, bukan joint statement, membuat sesuatu yang kemudian membuat menjadi lebih clear, termasuk yang dibilang intangible product, misal katakanlah tadi itu. Jadi and suspend related requirement to support permanent moratorium on customer duty on electronic transmission. Nah, at WTO immediately and without condition, and to take action effective implement joint initiative. Nah, itu ada. To take effective action to implement, untuk mengimplementasikan joint initiative on services domestic regulation. Jadi dia ngajak, ayo kita diskusi bagaimana di dalam negeri mu dalam arti dalam negeri Indonesia. Dan sebaliknya kita juga bisa reciprocal. Ya kalau di Amerika juga gimana? Misal melewati negara bagian, apa saya harus bayar ini lagi? Ayo selesaikan, kan banyak. Nah itulah sebenarnya tugas diplomat kita.
Dan bukan hanya diplomat di Kemlu, tapi juga di Kementerian Perdagangan dan di Komdigi adalah mensosialisasikan secara tepat. Ini yang harus disiapin. Ini yang harus disiapin. Begitu. Nah, kekhawatiran lain adalah kita khawatir bahwa data ini di Amerika akan bocor, mengingat Amerika tidak seperti Uni Eropa ya, yang punya regulasi perlindungan data umum atau General Data Protection Regulation (GDPR). Amerika jadi Uni Eropa kan lebih ketat. GDPR-nya adalah aturan perlindungan data pribadi paling ketat dan komprehensif di dunia. Sementara Amerika belum punya. Nah, sebenarnya bukan belum punya. Di tiap negara bagian beda-beda, Pak. Itu bedanya, dia negara federal. Nah, kita kan negara kesatuan. United Eropa, walaupun dia bukan dia berusaha meskipun ya dengan 50 sekian negara bagian, apakah data-data ini nggak akan bocor? Gini, satu sisi itu memang debatable, ya, tapi kita juga melihat bahwa komitmen dari pemerintah Amerika juga saya lihat tidak main-main. Saya bukan membela Amerika, tapi kita contohnya begini. Apakah Facebook, orang bertanya, Facebook pernah didenda atau di dalam negeri? Paling ditanya. Ada dendanya itu dari luar negeri, dari Uni Eropa. Ketika kita bisa cek, apakah akun email saya ini pernah dipakai untuk hal lain oleh Gmail. Saya pakai Gmail misalnya. Jadi mereka secara umum memang juga memprotek sebenarnya. Walaupun regulasinya ada, cuma kadang-kadang mereka kan berdasarkan law dari negara bagian ini. Nah, itulah pentingnya kita, balik lagi, pentingnya istilahnya bagaimana kita mengenal yang namanya hukum internasional. Ya kan, hukum internasional tadi harus seperti apa diperlakukan gitu. Nah, itu satu seperti begitu. Kedua, ada teknologi lain yang sekarang sedang berkembang oleh banyak orang yang namanya ZKP, blockchain, Zero Knowledge Proof. Jadi itu adalah satu mekanisme untuk interexchange data tanpa saya menyimpan data, tapi saya bisa pasti. Nah, itu blockchain. Misal saya katakan ini saya bertransaksi dengan Pak Bud. Nah, kemudian ada pihak ketiga, pihak keempat yang lain yang bisa mengetahui apakah benar yang dimaksud ini adalah Pak Bud yang saya maksudkan. Ada verifier yang lain. Nah, itu di blockchain ada mekanisme seperti itu. Jadi kalau umpama ternyata ada, ini bukan Pak Bud, dia akan bisa nolak. Enggak seperti gitu. ID-nya Pak Bud bukan itu. Bahkan mereka lebih ketat sebenarnya. Makanya itu yang membedakan negara bagian dengan kesatuan. Makanya Uni Eropa membuat menjadi GDPR untuk berlaku semua dan tanda tangan semua negara, 30 kalau nggak salah semua negara. Nah, Amerika karena negara federal gitu ya. Jadi dia komitmen antar negara bagian itu harus dibangun terlebih dahulu untuk spesifik. Itu. Nah, sebetulnya jadi kesimpulannya adalah kalau menurut Mas Basuki, kita banyak yang salah paham seolah-olah kita menyerahkan semua data pribadi ke Amerika gitu ya. Itu tadi sudah dibantah oleh Mas Basuki bahwa yang terjadi adalah data-data trading perdagangan yang sesuatu yang wajar gitu. Nah, gini Mas, ini sebetulnya keamanan data pribadi kita itu kan gini, Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan aktivis media sosialnya terbanyak juga ya di dunia ya. Iya. Bukan hanya media sosial, Pak. Starlink aja bisa kolaps gara-gara Indonesia. Sebetulnya kan kita dengan main Facebook, Instagram, TikTok, sebenarnya kita itu benar nggak sudah menyerahkan data pribadi kita kepada mereka gitu? Nah, tergantung pada saat kita mengisi. Prinsipnya iya. Prinsipnya iya kan? Prinsipnya iya. Prinsipnya iya. Karena pada saat kita masukkan itu kan ada disclaimer.
Ya, ya. Kadang-kadang kita oke-oke. Oke kan itu disclaimer-nya banyak panjang kan. Iya. Panjang. Nah, jadi kan maksudnya gini, sebenarnya sebelum Trump ngomong juga dalam tanda kutip kebocoran data ini kan sudah kita lakukan ya. Kalau kebocoran yang orang tidak tahu, Artinya bukan kebocoran, artinya penyerahan data gitu kan kepada Facebook, kepada ya, bahkan ada anekdot di luar sana. Di Amerika sekalipun, orang lebih percaya pada Gmail daripada pada government Amerika. Jadi dia lebih percaya pada Google. Jadi dia kalau ke Google dia mengisi semua. Karena itu trust. Ya, Tapi ya. begitu ditanya sama pemerintahnya, ngapain pemerintah tanya-tanya data saya? Padahal dia ada. Padahal dia untuk mengklarifikasi ada seperti begitu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya kalau dari penjelasan Mas Basuki tadi kan setiap hari itu kita search di Google ya, itu kan kita sebenarnya store data ya. Nah, cuma mungkin si Google-nya punya komitmen untuk tidak menggunakan data-data pribadi kita ini untuk keperluan-keperluan yang lain. Mas, jadi sebetulnya saya ingin penegas lagi. Sebetulnya yang Trump minta itu kan bukan seperti data-data kita kepada Bukan, jelas statementnya jelas. Kalau Jelas, lihat ya? ini menurut saya jelas bahwa ya kita itu ada dokumen resminya kok. Oke. Dokumen resminya seperti itu. Memang dia bilang gara-gara to transfer personal data of its territory, jadi teritori Indonesia to United States. Ya wajar misal katakanlah loh ini kan bicaranya di depan Indonesia has committed to address barrier impacting. Nah itu. To address barrier impacting digital service and investment. Nah itu kan. Nah jadi istilahnya gini, kalau kami nggak ada data mana yang diverifikasi dari pemerintah Indonesia, ya bagaimana kami tahu bahwa itu pelaku yang sesungguhnya? Nah, saya asumsinya jangan-jangan selama ini memang ada fraud data ya dalam berdagang dengan Amerika itu, sehingga begitu pentingnya Trump menekankan soal ini gitu. Ya kita lihat masih banyak fraud itu terjadi. Iya. Misal termasuk di kartu kredit, Visa. Kan jengkelnya Trump itu, Visa dan sebagainya. Dia banyak tanda kutip juga masih banyak selain dari negara-negara lain gitu ya. Nah di kita juga ada gitu. Nah itu contoh bahwa semacam itu. Ya mungkin kita satu sisi bahwa kalau saya melihat bahwa dia tidak minta data, tapi minta data yang kaitannya dengan dagang ini tadi, dengan yang invest. Ini misal katakanlah ada orang mau invest di Amerika, bener nggak investnya ini? Siapa dia? Ya. Dan sebaliknya, misal katakanlah nanti ini ada orang Amerika mau invest di sini. Resiprokal ya, kita bisa minta ya. Minta, karena jelas di situ dia, ya kan? To take effective action to implement. Jadi to take untuk mengambil langkah-langkah tepat untuk mengimplementasikan apa yang dinamakan Joint Initiative on Service Domestic Regulation. Jadi ada komite bersama untuk membahas regulasi domestik. Artinya domestik itu ya di dalam negara masing-masing. Jadi ini ceritanya masih panjang. Panjang. Jadi iya, PR-nya pemerintah harus melakukan ini. Jadi Amerika punya PR, kita juga punya PR ya. Misal kayak contohnya pada saat ada tarif gitu kan. Iya. Oke, masuk tarifnya 0. Begitu sama pemerintah, pemerintah daerah yang lain tiba-tiba, kalau ada barang dari sini masuk kena tambahan pajak. Nah, itu dia tidak inginkan. Misalnya sama aja kamu di depan, kamu bebasin, di dalam kamu ambil gitu. Nah, itu dia bilang gitu. Nah, including submitting its revise. Nah, termasuk ratifikasinya harus dibuat. Gitu. Specific commitment for certification by the World Trade Organization. Jadi artinya kita kan dianggap bahwa kita nggak komplain terhadap WTO. Ya kan? Nah ya tinggal. Padahal kita sudah tanda tangan kan ya. Nah karena tanda tangan. Oke Mas. Jadi apa yang harus dilakukan Indonesia ketika kita sudah menandatangan tapi tidak comply dan kemudian ada keluhan dari Amerika ya, soal
data fraud dan Iya. sebagainya, sehingga si Amerika minta kasih dong data yang benar. Itu berarti kan sebenarnya asumsinya manajemen data di kita belum benar ya. Ya, ini kan ada banyak PR sebenarnya. Dan itu kalau tidak tidak dikerjakan, sebenarnya justru menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan banyak hal. Nah, tolong di pergas poin-poin PR apa saja yang harus kita benahi nih terkait dengan data ini. Ya, jadi artinya kan gini. Ya tadi PDB tetap. Ya, PDB Pemerintah tetap ya. tetap. Nah, makanya termasuk kaitannya bahwa personal data tetap dilindungi. Dan dia tidak bicara sama sekali GDPR whatever. Tapi dia bicara tentang dengan siapa saya akan berdagang. Iya. Harus spesifik orangnya, karena nggak tahu. Iya. Orang Indonesia ada 280 juta lebih gitu kan. Ya, Amerika juga hampir sama besarnya. Bagaimana kalau tiba-tiba pada saat bersamaan ada 1 juta transaksi? Oke. Ini benar nggak 1 juta transaksi? Nah, saya harus cek siapa orang yang melakukan transaksi, siapa dan siapa. Apakah ini person to person? Apakah ini person to corporate atau company atau corporate to corporate? Nah, di corporate to corporate ada penanggung jawabnya. Siapa penanggung jawabnya? Nah, penanggung jawab corporate tadi, apakah nanti akan kena pajak dan sebagainya? Karena pajak sudah dibayarkan. Oh, itu banyak untuk trade seperti itu. Itu. Nah, itu yang sebenarnya PR pemerintah kita. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk keamanan investasi dua pihak ya. Iya. Ya, artinya gini lah. Idenya begini. Kalau kita mengundang, nih saya punya lahan. Kamu mau invest nggak? Ini cocok buat misal kafe atau cocok buat pabrik. Pabrik pengolahan misal tembaga yang diminta Trump itu atau pabrik pengolahan apa. Kan dia harus tahu dengan siapa dia akan. Sehingga nanti kita tidak perlu repot ngecek data ya gitu ya. Seharusnya begitu. Jadi sudah ya, data sudah lengkap, datanya sudah rapi, dan ketika ada yang mau investasi kita clear dapat datanya ya yang jelas ya gitu. Nah, berarti kan ini kalau di bank mah namanya KYC ya, know your customer. KYC. Nah, dari KYC itu akan muncul yang namanya ZKP, Zero Proof Zero Key Protocol. Jadi itu yang kemudian kalau ada istilahnya zero trust lah orang bilang. Saya nggak percaya siapapun, tapi dengan mekanisme saya akan percaya. Nah, mekanisme itu di-verify oleh banyak orang juga. Oke. Tanpa dia ikut-ikut. Tapi dia hanya menyatakan, oke ini benar. Misal alamat ini benar nggak di sini? Iya itu benar ada. Dan saya, iya benar ya itu di sini. Mas, saya ingin tanya, kenapa keluhannya ada dari Amerika? Apakah dengan Eropa selama ini kita oke-oke aja soal data dengan Eropa, dengan trading partner yang lain ya? Ya, tapi kita dengan komplain China, juga kan. Dengan Jepang gitu. Kan kita komplain juga. Enggak, Eropanya misalkan tidak. Iya, dia nggak komplain, tapi dia lakukan yang kita nggak bisa apa-apa. Misal katakanlah begitu ada yang tidak comply soal misal katakanlah sawit, ya kan, kurang ini, ya dia naikin aja langsung, udah banyak omong. Iya. Mungkin menurut saya lebih baik, saya bukan lebih suka, lebih senang ribut sama Trump, tapi ayo duduk sama-sama. Yang kamu maksud apa? Daripada diam-diam tiba-tiba dipotong sama. Ya maaf, bukan, kadang-kadang kan itu. Atau dipotong dalam hati, barangnya sama, ininya sama, CPO kita, kok kena pajaknya lebih tinggi? Jadi orang Eropa sepihak ya, Kadang-kadang tidak sepihak. memberikan ruang buat. Ya bukan tidak memberikan ruang, mungkin dia memberikan ruang juga, tapi kemudian ada orang tidak banyak tahu hal itu. Nah, makanya si Trump ini karena dia pedagang, ya bilang lempar aja dulu semua gitu. Oke, jadi kesimpulannya ini bukan keseluruhan dari 280 juta data pribadi semua warga Indonesia ya, dan kalau semua data pribadi yang 280 juta ini juga, Mas, Amerika minta buat apa ya? Lah, buat for. Ya, untuk apa ya? Lah, pertanyaannya, emang terus dia kalau dia ya kan minta, mungkin ada orang nanti untuk ngecek ini orang ini kan, misal katakanlah kalau kita dulu kan kita apply visa ke Amerika, kan sampai diminta sosial media kita. Kalau kamu nggak ngasih, ya saya nggak kasih. Oke. Gitu. Nah kan itu juga, waduh ngapain dia tanya-tanya gitu.
Nah, wah nanti kalau jadi ketahuan dong saya sering ngeritik pemerintah Amerika. Ya itu decision mereka. Orang kita mau bertamu, kalau yang mau bertamu, itu hak mereka. Oke, Ya kan? oke. Nah itu gambaran besarnya begitu. Tapi juga jangan orang yang kemudian ya keadilan tadi kan begitu. Makanya resiprokal itu kan seperti itu, harus adil juga dong. Misal orang dia memang mengkritik pemerintah Amerika, ya kan. Tapi dia sama Amerika juga kadang masih diundang kok. Iya, iya. Banyak juga, iya kan. Karena apa? Karena karena demokrasi. Tapi kalau dia sudah membahayakan, dianggap membahayakan walaupun hanya sedikit. Nah susahnya dianggap membahayakannya itu kan kita nggak tahu. Nah ini pertanyaan terakhir Mas, kenapa sih sampai ribut di kita ya? Bagaimana Mas Basuki melihat kemampuan pemerintah menjelaskan masalah ini? Karena sudah ada beberapa lapis penjelasan ya dari Komdigi, dari pejabat siapa gitu. Tapi kelihatannya belum bisa meredam reaksi-reaksi yang salah gitu. Itu sebab untuk sebagai pejabat publik harus hati-hati. Sebelum mengeluarkan statement harus hati-hati. Karena apa? Dampaknya itu lebih besar. Ya mungkin karena yang pertama kali mengeluarkan statement Trump ya. Jadi pemerintah kita belum siap. Nah, Trump mengeluarkan statement, oke, orang masih biasa-biasa aja. Ya paling ngomong, wah, nah aja dia begini minta sekian, paling cuma gitu aja, seperti kayak. Tapi begitu ada yang kemudian, wah, pemerintah apa istilahnya bukan data pribadi akan diminta juga. Loh orang jadi marah, bukan marah, apa-apaan. Nah, itu seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Buktinya PCO juga sudah sudah menyatakan nggak seperti itu. Memang nggak seperti itu. Karena apa? Ya itu dia ada dokumen resmi. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Kalaupun Trump mengeluarkan itu di tweet, biasanya begitu. Karena dia presiden. Nah, dia pasti akan didukung oleh dokumen, supporting dokumen. Istilahnya formal dokumen. Nah, itu ada. Iya. Nah, formal dokumen itu yang kita pegang. Ada kita itu dalam arti sebagai government ya. Kalau saya sebagai government, formal dokumen yang kita pegang. Dia nge-tweet macam-macam, itu informal. Tapi sampai menjadi suatu formal, itu kan mereka juga ada mekanisme. Gitu. Oke. Dan ada protokol istilahnya, ada tata cara. Enggak sembarangan terus kemudian dia tweet terus kemudian langsung jadi formal itu. Tidak, pasti ada yang membedakan antara formal dan informal. Itu di dasarnya gitu. Baik, terima kasih Mas Basuki. Nanti kalau ada perkembangan lain kita masuk lagi di podcast ini ya. Rekan-rekan pemirsa sekalian, jadi kesimpulannya bukan penyerahan kedaulatan data, tapi semata-mata memberikan data yang transparan untuk kepentingan perdagangan dan investasi. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini bisa dipahami lah bahwa ini bukan sesuatu yang luar biasa, tapi kepentingan untuk perdagangan yang lebih lancar. Kita akan jumpa lagi membahas hal-hal yang aktual di podcast Apa Kabar dan Koran Gala. Terima kasih. Terima kasih.